Yang pertama tadi niat dan tabyidun niat, mulai dari terbenamnya matahari maghrib itu sudah waktunya masuk niat puasa selanjutnya sampai tulu'ul fajr, sampai datangnya waktu subuh. Wal imsak anil muftirat, dan kita harus menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Fayanwi likulli yaumin, dan niat di dalam mazhab Imam Syafi'i niat itu likulli yaumin. Niat likulli yaumin karena apa? Karena tiap hari puasa itu adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang beda-beda. Saya kasih kemudahan dalam berpikir ini. Di mazhab Imam Syafi'i, setiap hari bulan Ramadan itu ibadah beda. Di dalam mazhab Imam Malik, ini ibadahnya sama, cukup satu niat. Contoh, ente sholat zuhur berapa rakaat? 4. Setiap rakaat niat, apa sekali niat buat 4 rakaat? Berarti ibadah satu. Paham? Saya beri contoh lagi, tawaf itu berapa kali? 7 kali. Tawaf itu niatnya sekali, 7 kali. Kalau batal, setelah 3 kali batal, wudu, ngulangi dari awal atau meneruskan? Meneruskan. Nah, ini yang sekarang menjadi perbedaan. Imam Malik menganggap 30 hari atau 29 hari ini ibadah yang satu, cukup sekali niat untuk sebulan. Tapi mazhab Syafi'i menganggap tidak, ini ibadah mustaqillah, satu-satu. Berarti apa? Sekali niat kayak gitu. Ini perbedaan. Nah, kita bermadzhabkan Syafi'i, maka ini tadi fayanwi likulli yaumin, niat harus tiap hari. Barang siapa yang enggak niat, maka hukumnya puasanya tidak sah, wajib qadha dan wajib imsak. Kalau apabila kalian ini mengikuti mazhab Imam Malik, boleh apa enggak? Enggak boleh. Enak nanti ngambil yang enak-enak kok. Mazhab Imam Malik, tawaf tadi itu 7 itu kayak sholat sekali. Saya mau tanya, ente kalau sholat rakaat yang keempat batal, ngulangi dari awal, atau ente wudhu terus tinggal terakhir langsung tahiyat terus salam dari awal ente ngulangi? Paham? Itu di mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Di tawaf mazhab Imam Malik itu kayak orang sholat 7 kali, sudah tinggal sedikit selesai, buang air, buang angin, ngentut, batal, harus ulangi dari awal nanti, karena ibadah wahidah. Nah, jadi makanya nanti jangan enak mazhab Imam Malik ya. Imam Malik enak sebulan sudah lengkap, sudah tidak usah kita tiap hari niat. Lebih enak Imam Malik. Itu mau mazhab Imam Malik ya. Kalau tawaf juga Imam Malik. Tawafnya Imam Malik gimana? Tawaf yang ke-6 batal ngulangi dari awal, ibadah satu. Imam Syafi'i tidak. 6 batal, tinggal butuh lagi, sekali putar selesai. Oh, kalau ini 6 ikut Imam Syafi'i aja. Ya. Apa gak melok Imam Samudra bisa? Ada le'ibdin, ini mainan ini. Ya. Ini namanya bikin mainan fatwa seenaknya. Makanya enggak boleh. Terus gimana? Nah, gini. Kita tetap bermadzhab Syafi'i. Tapi boleh buat kita
di awal hari pertama bulan Ramadan mengikuti mazhab Imam Malik dengan niat 1 bulan penuh, yang kalau apabila di suatu hari bulan Ramadan kita kelupaan, kita lupa ndak niat, maka hukumnya gimana? Hukumnya kita tetap imsak, ya ini tetap puasa, tapi bukan namanya puasa, hanya menahan dari yang membatalkan puasa. Kemudian qadha, tapi apa yang kita lakukan tadi itu memang tidak sah di mazhab Imam Syafi'i, tapi sah di pandangan Imam Malik. Mungkin kita dapat pahala atas perbuatan kita tersebut, ya, di pandangan dan pendapatnya Imam Malik. Jadi kita ini sah, ibadah kita ini di mazhab Imam Malik. Karena kita sudah pernah niat di awal Ramadan untuk 1 bulan. Hari ke-13 kita lupa nggak niat, ibadah kita ini masih dipandang sah di mazhab Imam Malik, walaupun tidak dipandang sah di mazhab Imam Syafi'i. Konsekuensi imsak, konsekuensi qadha kita lakukan. Tapi alhamdulillah, bukan berarti kita itu yang tidak sah sama sekali, enggak. Perbuatanku di mazhab Imam Malik masih sah dan ini dapat pahala insyaallah. Paham? Ya. Jadi taklidnya kita di mazhab Imam Malik hanya untuk itu, bukan untuk kalau kita kelupaan, oh nah kita sah dari Imam Malik sah. Jadi tidak mengqadha, tidak salah. Ya tetap harus mengqadha, harus imsak dan lain-lain. Fa in kana fardhon wajaba ta'yinuhu wa tabituhu minal lail. Kemudian niat dalam puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib harus ditakyin, ditentukan puasa apa. Dan kemudian tabiid harus dilakukan. Makna tabiid, niat itu terletak di antara terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya matahari. Itu tabiid namanya, niat di situ. Letak niat harus di situ. Minal laili, dari bagian malam. Nah, ini niat puasa yang wajib. Ya, takyin itu disebutkan. Puasa yang wajib itu apa sih selain Ramadan? Hah? Apa? Haram apa wajib? Wajib apa haram? Ngelamun itu. Ya, mikirnya apa? Rawon. Jangan banyak khoyal. Iso edan mengakan khoyal. Disebutkan di sini, ya, wajib takyin wa tabiid minal lail. Jadi tentukan sholat yang namanya puasa wajib itu kan disebutkan di sini, harus disebutkan ya fardhiyahnya, ya, takyinnya, wajib takyin wa tabiid. Ya. Takyin itu menentukan. Nawaitu shaum Ramadan, shaum Asyura, soma ini dan lain-lain. Kemudian tabiid waktunya. Wa akmaluhu, sempurnanya adalah niat shauma ghadin an adai fardhi Ramadhan hadhihi sana, ya, lillahi ta'ala. Ini cara yang paling afdal. Boleh tambah syahri juga boleh. An adai fardhi syahri Ramadhan boleh. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Selesai. Walau akhbarahu birru'ya lailatas syak man yathik bihi mimman la yaqbaluhul hakim min niswatin wa abidin wa sibyanin fanawa binaan ala dhalik, ya, fanawa binaan ala dhalik kana min musah wa in nawahu min ghairi ikhbar ahad fakana minhu lam yasih sawa'un kana aw sawa'un jazaman niyah aw taraddada. Ya. Faqala in kana ghadan min Ramadan fa ana shaim wa illa fa muftirun.
Walau qala lailatul thalathin min Ramadan in kana ghadan min Ramadan fa ana shaimun wa illa fa muftirun fa kana min Ramadan sahha. Nah, saya satu-satu dulu. Kalau apabila ada yang memberi kabar bahwa hilal dilihat, tapi yang memberi kabar ini orang yang tidak bisa diterima kabarnya oleh hakim. Contohnya niswah, perempuan, nggak boleh. Abid, budak, nggak boleh. Sibyan, anak-anak, nggak boleh. Fanawa binaan ala dzalika minhu sahha. Tapi dia puasa dengan mengikuti kabar mereka sah. Ya. Jadi binaan ala dzalik, ala khobar yang ditolak itu buat dirinya sendiri, dia puasa sah puasanya. Tapi kalau nawa puasa, niat puasa min ghairi ikhbarin ahad, tidak ada yang ngasih kabar sama sekali. Jadi ini hari syak Ramadan atau bukan, dia puasa. Kan haram mestinya, dia puasa. Tidak taunya dapat kabar bahwa ini sudah masuk Ramadan. Ya. Jawabannya apa? Tetap lam yasih, nggak sah. Ya. Karena dia nggak tahu puasa dalam keadaan nggak tahu itu Ramadan atau tidak. Sawaun jazaman niyah au taraddad. Baik niatnya tadi itu sudah yakin atau masih terombang-ambing. Ya. Faqala in kana ghadan, taraddad itu seperti apa? In kana ghadan min Ramadan fa ana shaimun wa illa fa muftirun. Ini kan terombang-ambing. Kalau besok aku termasuk Ramadan, saya niat puasa. Tapi kalau besok tidak Ramadan, saya tidak niat puasa. Ini semuanya lam yasih, jawaban tadi itu. Walau qala lailatul thalathin, malam 30 dari Ramadan, berkata kalau besok termasuk Ramadan ana shaim wa illa fa muftirun kana min Ramadan, kemudian ya, dan itu besoknya termasuk Ramadan sahha, hukumnya sah. Wa yasihun naflu biniyah mutlaqah qabla zawal. Sekarang kalau apa? Kalau puasa yang sunnah, kalau puasa yang sunnah itu ya, selama sebelum zuhur itu niatnya boleh. Ya. Wa in akala aw syariba aw ista'ta aw ihtaqan aw suba fi udunihi fa wasala dimahu aw adkhala usbu'an aw ghairu fi duburihi aw bubuliha wa ra'a ma yabdu 'indal qa'dah aw wasala ila jawfi syai'un min ta'nah aw dawa aw taqayya aw jama' aw bashar fi madunal farad fa anzal. Ini titik ini tadi. Ya. Wa yasihu nafal bi niyatin mutlaqah qabla zawal titik. Ya. Di sini tidak ada titiknya. Tapi dengan syarat belum makan apapun. Kalau sudah makan tidak boleh. Ya. Sudah sarapan, sudah semua jam 11 nawaitu shaum. Kemudian Itsnin. Itu sudah makan sudah tidak boleh. Tapi kalau dia belum makan apa-apa, jam 11 dia ngomong, aku pingin ini hari Senin mumpung saya tak puasa, silahkan, boleh. Sekarang apa saja yang membatalkan puasa? Inka wa in akala, makan. Ya. Makan itu membatalkan puasa. Au syariba, minum. Ya. Au istaqto. Ya, au adkhala su'ud kan nusyuk anfahu min jadbihi ilal khusyum. Masukkan sesuatu ke hidungnya. Apa? Kayak contohnya fix. Puasa-puasa pakai fix. Itu kan ada apanya? Ada airnya yang masuk atau apapun. Ya. Ista'ato itu disebutkan di sini memasukkan sesuatu ke hidung. Karena termasuk jauf. Adkhala su'ud ya, kan nusyub
anfihi ma'ajat bihi ilal khayshum. Khayshum itu ini hidung. Ya. Ini semuanya membatalkan puasa. Oh ihtaqona. Ihtaqon itu apa? Hukna, apa hukna? Suntikan. Itu membatalkan puasa apabila suntikan tersebut ke urat yang menuju ke jauf. Ya. Jadi kalau suntikannya itu cuman apa? Suntikan mati dulu. Buat antibius yang itu sedikit bius rasa di situ, bius lokal ini berarti nggak ke jauf, nggak ke perut, maka hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang infus itu kan pasti ke perut, itu nggak boleh. Ya ada tafsil itu. Ada yang mengatakan boleh suntik mutlakon, ada yang mengatakan tidak boleh mutlakon. Siapa yang suntik apapun bentuk suntiknya batal. Ada yang mengatakan tafsil dan itu yang muktamad, diperinci. Ya, sampai enggak ke jauf sampai atau tidak. Ini yang pendapat paling kuat. Jadi dilihat masuk enggak ke perut. Jadi istilahnya dia itu sistemnya memberi makan atau tidak. Au subba fi udhunihi fawasala dima'ahu, atau dimasukkan air ke telinganya sampai ke sini kepala. Ini batal. Makanya hukum orang kalau berpuasa berenang gimana hukumnya? Ya apa hukumnya berenang di waktu Ramadan? Berenang di waktu Ramadan itu dilihat yakin kemasukan air apa enggak? Kalau yakin kemasukan air ya haram. Saya renang dan saya pasti kemasukan air, telinga saya, hidung saya pasti, sudah kebiasaannya saya kayak gitu, tidak boleh. Sudah pasti kok. Tapi kalau nggak pasti itu makruh. Kalau nggak pasti makruh. Dan apabila kemasukan air gimana? Batal. Ya hukumnya seperti mubalaghah itu. Au adkhala usbu'an au ghairu fi duburihi, atau memasukkan jari-jarinya ke dubur. Ya. Atau gobul perempuan memasukkan jarinya ke gubul kemaluannya. Warok ma yabdu indal qa'adah. Kalau yang perempuan masuknya jari yang membatalkan yang apabila masuk sampai ke batasan apa yang nampak ketika dia jongkok. Aw wasala ila jawfihi syai'un min ta'na, atau ditusuk itu batal. Selama yang ditusuk adalah jauf. Apa aja jauf itu? Perut, ya, selain tangan dan kaki dan kepala. Kepala, kemudian badan, tangan tidak. Ini namanya jauf. Jadi kalau ditusuk perut, ditusuk kepala itu batal, karena itu termasuk jauf. Tapi kalau tangan ditusuk tidak batal. Au dawa, ya, awasala ila jawfi syai'un min ta'natin au min dawain. Minum obat. Apa hukumnya minum obat di bulan puasa? Kalau memang dia sakit harus minum obat, ya minum aja. Lah puasanya ya batal. Kemarin ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya kepingin minum obat, karena saya minum obat itu ada waktunya, setiap 6 jam atau apa, dan diantaranya harus jam 10. Saya minum obat tok, saya nggak mau batal puasa. Saya cuma mau minum obat aja, tapi saya nggak mau batal puasa. Gimana? Udah bisa, ya harus batal. Ya memang repot, karena dia lagi berobat, setiap 6 jam harus minum obat. Ya. Oh gitu nih, ya nggak bisa. Ya Allah, tidak ada pendapat-pendapat yang membolehkan.
Ada. Minum obat, minumnya itu pakai rawon. Ya, sekalian. Jadi, memang nggak bisa tadi ini. Idza wasala ila jawfihi dawa, masuk obat itu batal. Tapi dosa tidak. Gitu loh. Jadi saya kepingin enggak kepingin ya gini aja sudah, kamu minum obat karena itu memang adalah berobat, minum obat, teruskan imsak kalau memang kuat, nggak sakit, insya Allah setelah sembuh kamu qadha. Tapi saya ya enggak haram, jangan khawatir, halal, boleh, karena itu suatu berobat, berobat, ini tujuannya mau sembuh. Ya. Au taqayya'a. Taqayya'a itu apa? Muntah. Ai tusabbib fi khurujil gai'. Taqayyu di sini itu artinya maksa. Muntah itu tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja, tapi kalau dimuntahkan itu batal. Au jama'a atau kumpul, au basyara fi madunal farj atau basyara. Basyara itu artinya mukaddimahnya jima, cium-ciuman, peluk-pelukan, ya. Kemudian selain daripada farj, tapi anzal, tapi sampai keluar mani, tidak masuk, tidak sampai duhul, tapi mubasyarah, ya, bersentuhan dan lain-lain sampai inzal mani, sampai keluar mani, batal puasanya. Istamna fa'anzal, atau kalau laki-laki namanya istimna, tolab khurujil mani, kalau bahasa Indonesia onani, itu membatalkan puasa. Ya. Kalau perempuan juga begitu juga. Kalau melakukan hal itu hingga keluar mani, batal puasa. Au balagha fil madmadah. Madmadah, kumur, orang puasa kumur boleh enggak? Boleh. Lah enggak boleh mubalaghah. Mubalaghah itu yang berlebihan. Oh, itu sunnah mubalaghah itu kalau waktu malam, pokoknya waktu nggak puasa sunnah. Tapi kalau waktunya puasa nggak sunnah, malah makruh. Maka barang siapa yang madmadah terus ketelan, batal. Walaupun nggak sengaja batal, karena sudah nggak boleh kok itu lakukan. Ya. Awal istinsyak, masukkan air ke hidung, mubalaghah fil istinsyak. Kalau masukin air dikit nggak apa-apa. Cuman kalau kelebihan airnya masuk, hukumnya apa? Di sini disebutkan tadi. Fanazala jawfahu. Au balagha fil madmadah aw istinsak fanazala jawfahu. Itu juga hukumnya batal. Au kharaja riquhu min famihi kama idza jarra al-khayt fi famihi 'inda fadlihi fanfasala 'alaihi riqun thumma raddahu wa balagha riquhu. Atau ludah yang sudah keluar dari bibir. Ludah keluar dari bibir. Kalau ludah masih di bibir ini nggak apa-apa. Amin. Ada ludah. Oh. Nggak masalah. Tapi kalau sudah keluar dari bibir, dari sini, terus masuk sini, hukumnya batal. Contohnya gimana? Contohnya kayak khayt, benang. Benang ini umpama inti mau masukin jarum, nggak masuk kan, harus dikasih apa? Ludah. Masuk. Kok masih nggak masuk? Inti apakan lagi? Kasih ludah lagi. Nah ini batal ini. Karena ludah yang pertama sudah lepas dari ludah yang kedua. Nah ini minum. Ludah itu membatalkan karena sudah lepas tadi.
au balagha fil madmadah awil istinsyak au kharaja rikuhu min famihi, atau keluarnya ludah dari mulutnya, kama idza jarral khayta fi famihi inda fadlihi fanfasala alaihi rikun thumma raddahu wa balagha rikahu au balagha rikahu mutaghayyiran kama idza fatala khaytan fataghayyar bisubghihi, atau enggak sampai lepas tapi menelan ludah yang berubah. Ya, ludah yang berubah, mungkin berubah karena ada darah atau berubah di sini, contohnya kalau menjilat benang, terus benangnya itu warnanya di sini ketelan, nggak boleh. Ya. Au kana najisan kama idza dumi, atau kalau apabila ludahnya itu najis karena kecampuran darah. Ya. Au kana najisan kama idza dumi famuhu fabasoko hatta safarikuhu walam yaghsilhu. Kayak mulutnya dia itu ada darahnya, terus diludahkan, kemudian ketika sudah bersih nggak dikumur, dibiarin. Itu ludah yang kecampuran darah membatalkan. Kemudian awib tala mukhamatan min aqsal fam, menelan riak dari paling dalamnya mulut. Ya, hadul kha. Jadi di sini dikeluarin, terus dilubangkan lagi, batal karena dia dari dalam. Kalau yang dari luar ludah ini nggak apa-apa, ludah ini telan nggak apa-apa. Teman, kalau yang dari dalam keluar harus dibuang. Kalau nggak dibuang, ditelan lagi, hukumnya apa? Batal. Au ibtala'an mukhamatan min asal fam in gadara ala qat'iha wa majjiha fataraka hatta nazala. Ya. Dia bisa meludahkan, enggak meludahkan, dibiarkan hingga ketelan kembali, batal. Au tala al-fajr wa huwa mujami' fastadama walau lahdah. Barang siapa yang kumpul dengan istrinya, adzan subuh datang, enggak dilepas, diteruskan walaupun cuma sebentar, batal. Ya, wa huwa fi jami'i dzalik dzakirun lisawmi, dan semua yang saya ceritakan ini dia tahu, ingat kalau dia itu puasa. Jadi semua yang diceritakan tadi ini, mulai daripada makan, minum, ini semua syaratnya membatalkan kalau apabila dia tahu diri ini puasa. Lain halnya kalau orang yang lupa kalau dia puasa. Apapun boleh, mau makan, mau minum, ya semua, ya jima, ya semuanya ini kalau dia tidak tahu, dia lupa kalau dia ini puasa. Ya, umpama ini, ente puasa, niat sahur jam 9, makan pecel. Setelah makan pecel baru ingat, ya Allah, anak puasa. Alas, khair. Sengaja apa tidak? Tidak sengaja, lupa dia. Biasanya gini terjadi itu di awal-awal bulan Ramadan. Besoknya habis gitu zuhur makan rawon satu piring. Setelah makan ingat, ya Allah, anak puasa. Ya apa ini, sudah kadung makan, sudah minum es campur. Ya sudah, jam 5 sudah mau buka gitu, orang sudah mau siap-siap, lupa lagi dia minum aqua, ini air mineral sebotol. Lagi lah gak poso ya rezekinya sudah. Ada yang kayak gitu, ada yang terjadi seperti itu, pernah terjadi seperti itu 3 kali makan. Wah, lupa, rezeki itu. Makanya orang-orang bekun paling seneng Ramadan.
Ya. Nasib begitu. Dan nanti gimana hukumnya mengingatkannya? Hukum mengingatkan orang yang makan di bulan Ramadan. Lihat keadaan orang yang makan tersebut. Kalau orang itu ahli ibadah, ahli khair, ya, nggak mungkin dia sengaja, maka apa? Hukum mengingatkannya. Mubah. Boleh-boleh aja, tapi afdolnya nggak usah, sudah biarin aja makan. Ada orang yang bukan orang ahli. Cuma kalau ada orang yang ahli maksiat, orang yang bisa jadi puasa bisa tidak, ya itu wajib diingatkan ketika dia itu makan di siang hari. Karena bisa jadi dia itu lupa, bisa jadi lupa-lupaan. Ya, makanya ingatin. Mubah atau sunnah? Ingatinnya itu. Yusan ya, sunnah. Bukan mubah, sunnah ingetinnya. Tapi tidak wajib. Tapi kalau orang yang ahli apa yang banyak maksiatnya lah istilahnya. Kayak kita orang ini wajib. Ya kalau di pondok ini ada yang siang-siang makan, wajib diingatkan. Lo dibalang bisa nggak apa-apa. Atau balu-balulan namanya. Kemudian wa'alimun bitahrim, dan tahu kalau itu haram, batala shaumuhu. Jadi semua yang saya ceritakan batal puasa kalau dia tahu itu haram dan dia ingat kalau dia itu puasa. Wa alaihi qada'un wa imsak baqiyatun nahar. Dari semua ini, selain batalnya puasanya, maka dia wajib imsak, menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya, sampai selesainya waktu puasa. Wa dhabitul muftir usulu ainin wa in qallat min manfadhin maftuhin ila jawfin wal jima' wal inzal an mubasyaratin aw istimna'in aliman bi tahrim dzakiran li shaum. Ini kaidah ini lengkap buat semuanya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun idza batada'a bi qira'ati ahadil qurra yang bagi an la yazal 'alal qira'ah biha madamal kalam murtabitan. Wa idza qada irtibatuhu falahu an yaqra' bi qira'atin akhar min as-sab'ah wal aula dawamuhu 'alal ula fi hadzal majlis. Sudah itu. Oh, ketinggalan. Ini faslun ini ketinggalan ya. Faslun ini saya baca dulu. Apabila kan bacaan Quran ini ada 7 macam. Kalau kita di satu ayat itu sudah pakai bacaan fulan, hafalan bacaannya Amr, ya, kita tidak boleh nanti di bacaan yang lain memakai bacaan yang lain. Kayak bacaan kita apa? Hafaz. Jadi di satu ayat kita pakai 2 bacaan. Ya. Gimana hukumnya? Ya. Gak boleh selama dia masih nyambung. Tapi kalau udah gak nyambung boleh. Tapi afdolnya tetap untuk kalau sudah baca Quran dengan hafaz ya hafaz saja. Kalau amar ya amar aja. Atau yang lain-lainnya ya wis itu aja. Ada lagi satu apa namanya? Jalun, kolun. Ya. Kolun, bacaan disebut dengan kolun, macam-macam. Kalau sudah pakai itu sudah. Ya. Jangan pindah-pindah lah afdalnya. Faslun qiraatul Quran fil mushaf afdal min qiraati an dhahril qalb
Membaca Quran dengan membawa Quran itu lebih afdol daripada membaca Quran dengan bersandar hafalan. Makanya saya sering mengatakan sebagian aulia, sebagian solihin, sebagian ulama mereka hafal Quran, tapi kalau ngimami bawa Quran, kalau ngaji bawa Quran, padahal dia ini hafal. Ya, jawabannya adalah apa? Li'anna nadhar fil mushaf ibadatun matlubah. Karena memandang Al-Quran itu ibadah yang sangat disarankan. Hadirin, 3 kata ulama yang memandangnya itu ibadah. Yang pertama, memandang kepada Al-Quran. Kedua, memandang ke orang tua. Ketiga, memandang kepada, ada beda pendapat. Ada yang mengatakan Ka'bah, ada yang mengatakan memandang ke laut bahkan. Ke laut, mandang laut itu ibadah. Karena laut itu kan luas. Kalau lihat laut kita akan tahu, ya Allah, ini aja ciptaannya, makhluknya seperti ini, luasnya bagaimana kholiknya. Ya. Kalau saya kemarin itu lihat kirimannya satu orang yang dia lagi berdiri di gurun pasir. Nggak taunya dia di gurun pasir yang begitu luas, dia menyangka bahwa dia itu di tempat yang luas. Nggak taunya setelah diangkat pakai satelit, dia itu masih di bumi. Ya, bumi ini masih nggak ada apa-apanya dengan planet yang satunya. Ya, 1/6-nya dia. Planet itu 6 kali lipat lebih besar dari bumi dan belum matahari. Terus kemudian matahari yang kita anggap paling besar ini nggak taunya itu kecil dibanding dengan planet yang lain. Nah itu nanti satu galaksi. Di galaksi ini ada lagi galaksi dan mataharinya lagi satu. Nggak taunya kita ini ya Allah kecil. Kita ini kecil, ada di gurun pasir, di gunung, di batu. Saat ini dan buminya Allah ini misi satu langit ini sudah sebegitu besarnya. Terus mau sombong itu kan aneh. Ya. Maka itu ini hanya sekedar pelajaran. Jadi membaca Quran itu ngafalinnya bagus, tapi membaca dengan membawa Quran bagus karena memandang Al-Quran itu adalah ibadah. Bahkan guru saya Habib Qadim, beliau pernah berkata, barang siapa yang tiap hari lihat Quran, insya Allah dijamin matanya tidak akan kena romat. Apa romat itu? Romat itu sakit mata, itulah apa namanya? Yang merah. Romat itu sakit mata, yang sakit mata. Nelekem itu. Karena ada itu. Kalau ente mau aman, tidak sakit mata, ya kan banyak vitamin. Vitamin yang buat vitamin mata itu apa? Ya wortel itu vitamin apa? Maksud vitamin wortel. Vitamin A. Ada lagi yang paling lebih bagus buat mata, vitamin F, vitamin fulus. Moro motomu padang dulu. Fatastami'ul qira'ah wan nadhar. Karena kalau dengan Quran kita ini dapat 2, mandang ibadah, baca ibadah. Tapi kalau yang hafalan hanya membaca tanpa memandang. Hadza kadza qalahu al-Qadhi Husain min ashabina wa Abu Hamid al-Ghazali wa jama'at min as-salaf. Ini yang dikatakan Qadhi Husain dan Imam Ghazali dan lain-lain. Wa naqala al-Ghazali fil Ihya anna katsirin min as-sahaba radhiyallahu anhum kanu yaqra'una al-mushaf wa yakrahuna an yakhruj yawm wa lam yandur fil mushaf. Oh, sahabat dulu Masya Allah nggak mau keluar rumah kalau belum lihat Quran. Warawa Abi Dawud al-qira'ah fil mushaf an katsirin min as-salaf wa lam ara fihi khilafan. Beliau mengatakan bahwa para salaf kita terdahulu lebih banyak mereka itu memandang, membaca Quran dengan memandang. Walau qila innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, ada yang punya pendapat lain.
Semua tergantung orangnya. Ada yang memilih yahtarul qira'ah fil mushaf liman istawa khusyu'u wa tadabburuhu fi halatil qira'ah fil minal mushaf wa an dhahril qalb. Wa yahtarul qira'ah an dhahril qalb liman kana yakmul bidzalika khusyu' wa tadabburuhu wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburi walau qara fil mushaf. Lakana hadza qaulan hasanan wa dhahir anna kalam salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadza tafsir. Ada pendapat lagi yang mengatakan gini loh, mana yang lebih afdol, baca Quran, membaca Quran dengan melihat atau hafalan, tergantung mana yang lebih khusyuk. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi memandang, karena memandang ibadah, baca ibadah. Tapi yang kedua tidak. Lihat, ada orang yang dengan hafalannya adalah justru lebih khusyuk, itu lebih afdol, lebih tadabbur, lebih menghayati. Tapi kalau apabila dia pakai Quran, enggak gelambian. Ada yang sebaliknya, kalau dia baca Quran menghayati, khusyuk. Tapi kalau sudah hafalan, enggak. Makanya tergantung yahtalif bi ikhtilafil ashkhas. Hafalan atau baca tergantung. Tergantung apa? Tergantung orangnya. Yang mana yang khusyuk. Jadi intinya bukan dibacanya, di khusyuknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Imam Suyuti. Banyak manfaat karena ini hal-hal yang penting yang tiap hari kita lakukan dalam Al-Quran ini. Ya. Sampai mana kemarin? Awal madahir tarbiyah fi ahdi nubuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal madahir tarbiyah min ahdi nubuwah. Awal nuansa pendidikan di zaman Rasulullah. Sesungguhnya tugas pendidikan itu sejak dibawa oleh Nabi SAW, ya. Fi awal ma hamalaha alqaha ila sadri wa qalbil mar'ah as-salihah. Pertama kali tarbiyah itu dilakukan oleh Rasulullah dan yang menerimanya adalah istrinya yaitu Khadijah. Rasulullah mentarbiyah, mendidik istrinya yaitu Khadijah. Nama Khadijah bintu Khuwailid. Wa ya awal man araf khabar hadhihi tarbiyah wa sir hadhihi risalah wa syariah. Jadi orang yang pertama kali tahu hakikatnya tarbiyah dan kemudian rahasianya risalah dan syariat adalah beliau. Fa awwal ma auhallahu ilaihi wa huwa fil ghar kharaja ila baiti Khadijah radhiyallahu anha fa'alqa 'alaiha hadhihi al-amanah wa hadhihi risalah. Semenjak pertama kali Rasulullah dapat risalah, beliau itu pulang langsung, yang pertama kali ditemui adalah istrinya yaitu Sayyidatuna Khadijah. Maka orang yang pertama kali mengerti tentang amanat risalah adalah beliau. Fanazala qalbahal busyra wal farah bi ni'mah al maula wa akhadat tu'alis nafsaha fi tuma'ninatin hatta tamakkana al iman min qalbiha fa awsalaha ila maratibil yaqin bihi. Kemudian mulai Sayyidina Khadijah tersebut, ya, mengobati perasaan dirinya, ya, dengan senantiasa tumakninah dan menambah keyakinan keimanannya, hingga akhirnya beliau sampai kepada derajat yakin. Setelah itu semua, barulah Sayyiduna Khadijah qamat bi'azimi dawr. Mulai beliau itu melakukan peran yang sangat besar
yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad. Sakharat li hadhihi risalah aglaha. Sayyidatuna Sayyidatuna Khadijah mentaklukkan hawa nafsunya, pemikirannya untuk risalah, akalnya untuk risalah. Kan nggak gampang terima diri dari kehidupan yang seperti itu, kemudian datang risalah. Makanya beliau mentaklukkan akalnya, hawa nafsunya, ya, pemikirannya, wujahal wasik, wa malahal kathir, jabatannya yang disegani orang, harta yang melimpah, wa badzalat kulla dzalika fi sabili nusratillah, hingga akhirnya beliau korbankan semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu dulu kaya raya. Rasulullah itu kerjasama dengan Sayyidatuna Aisyah pun juga lumayan. Nikah. Ketika nikah ada kabar yang menyebar yang membuat Rasulullah gak enak hati. Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40. Ketika menyebar kabar bahwa Muhammad ini untung dapat Khadijah, terangkat kedudukannya. Ada lagi yang bilang Muhammad ini ya dapat Khadijah cuman nggak modal apa-apa. Ya, nggak modal apa-apa, semua dibiayai Khadijah. Bos, pokoknya mulai omongan-omongan macam-macam. Faham Rasulullah, yani Rasulullah diam. Ya, Rasulullah juga walaupun kena khobar hoax itu ya juga sumpah manusiawi. Nabi itu diam, ditanya oleh Khadijah, ini istri soleha ini. Ya, ditanya sama Sayyidah Khadijah, wahai ya Muhammad, wahai suamiku Muhammad, apa yang membuatmu kok kelihatannya sumpah? Iya, saya dibilang bahwa saya itu nikah sama kamu nggak punya apa-apa, saya orang miskin, ini itu semua kok nggak enak gini gambarnya. Kata beliau, kalau itu yang membuatmu sedih, maka semua harta yang aku pilihkan sekarang ini aku hadiahkan, aku berikan kepadamu Muhammad. Biar orang tahu bahwa saya Khadijah miskin, nggak punya apa-apa, hartanya milik Muhammad. Golek kok bojo begini. Ono ente. Utang 1.000 tagih bendino. Ini semuanya Sayyidina Khadijah. Makanya dia sakharat aqlaha wa fikraha untuk risalah wa badzalat semuanya. Wa yang ajib lagi, Rasulullah ini sama Sayyidina Khadijah ini kaya. Dan Rasulullah kan bukan kerja sebagai pembantu tapi kirot. Ya, kirot itu kerjasama. Ya, kerjasama yang disebut bab kirot itu kan ini biaya uang, yang ini tenaga, itu namanya kirot. Makanya di kitabnya Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki tentang itu, dia enggak menulis wakana sallallahu alaihi wasallam yugoriduha. Enggak mau disebut kanat Khadijah tastakhdimuhu. Jadi kan ini pembantu, pegawai. Enggak, bukan pegawai, bukan pembantu, yugorid. Yugorid itu apa? Kerjasama, join. Jadi Rasulullah bukan babunya, join. Itu namanya kirot. Nah, kaya, yang membuat tertarik Sayyidina Khadijah itu kan karena keuntungan yang berlipat-lipat ketika dipegang Rasulullah itu jadi berkah. Jadi Rasulullah ini tambah kaya, Khadijah kena Rasulullah tambah kaya. Tapi hadirin, Rasulullah sama Sayyidina Khadijah itu mulai dari kaya gara-gara dakwah sampai miskin. Jadi dia ini kaya, dakwah, miskin. Kalau kita kan enggak, miskin, dakwah, kaya.
Ya. Dulu jadi ustadz masih kelas rendahan, ya miskin. Sekarang sudah menjadi masya Allah, masuk televisi, masuk ini, tarifnya naik, kaya raya. Kalau dulu Rasulullah kaya raya, gara-gara dakwah miskin. Uang semua diberikan untuk membebaskan ini, membebaskan itu. Termasuk yang dibebaskan siapa? Sayyidina Bilal. Makanya disebut Maula Bilal. Ya walaupun Abu Bakar yang datangi, karena riwayat Rasulullah yang ngasih uangnya itu. Makanya Shollallahu ala Maula Bilal. Maula Bilal karena Bilal ini bebas karena Rasulullah. Makanya orang kalau dakwah itu mestinya gitu, tambah miskin karena uangnya habis buat dakwah. Tapi kalau dakwah tambah kaya, nah ini yang perlu dipertanyakan, kok iso? Top kok Kanjeng Nabi iki wong iki. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, hatta hamalana al-haditsu takrimallah laha. Dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hamilatan ina'an fi ta'amin fawada'athu baina yadayhi wa qala laha rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Khadijah, hadza Jibril. Kemudian Sayyidatuna Khadijah mendapat kemuliaan. Kemuliaannya yaitu ketika beliau masuk ke kamar Rasulullah, beliau membawa wadah. Yang di situ wadahnya ada makanannya. Diletakkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Khadijah, ini loh Jibril, ada Jibril. Hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam au ta'am au syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin ay lu'lu'in mujawwaf la sakhaba bihi wa la nasab. Ya. Ya. Wahai Khadijah, barusan ada malaikat Jibril yang kirim salam, ya, kirim salam. Faqra 'alaiha salam, wahai Muhammad, sampaikan untuknya salam. Salam dari Allah, salam dari Jibril, dan beri kabar buat si Khadijah bahwa nanti sudah disiapkan rumah oleh Allah. Rumah dari apa? Dari permata yang indah, ya, nggak ada capeknya, nggak ada payahnya. Faqalat Khadijah, Allahumma Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril salam wa rahmatullahi wa barakatuh radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha salamun qaulan min rabbir rahim. Ini tarbiyah pendidik. Intinya begini, Rasulullah ketika mendapat wahyu, mulailah di situ mendapatkan satu tugas memberi pendidikan dan tarbiyah untuk dipersiapkan orang sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini. Berhasillah seorang istri beliau pertama-tama Khadijah, yang dari nggak kenal Allah jadi kenal, yang cuman hanya sedikit pengenalannya hingga sampai derajat yakin, sampai derajat kirim saat disalamkan oleh malaikat Jibril. Wah, bayangkan seorang Khadijah menjadi mulia, menjadi khalifahnya Allah berkat tarbiyah dan pendidikannya Nabi Muhammad SAW. Jadi istri orang biasa, jadi orang luar biasa berkat pendidikan suami. Ya, jadi kalian ini sekarang di kitab ini dijadikan seorang murabbi, pendidik, sholahul usrah, wa daurul abawai fi tarbiyah, dan peran kedua orang tua dalam pendidikan. Dan ini sekarang pembahasan pertama, ini Khadijah, istri Nabi yang dahulu orang biasa menjadi luar biasa berkat baginda Muhammad SAW. Walaqad abbara sallallahu alaihi wasallam an hadhihi daw allati qamat bihi. Faqala li sayyidatina ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hinama ra'at ikramahu li Khadijah wa hifdhahu lil ma'ruf id kan yadhbah syah fayaksimuha fi suwayhibat Khadijah, ya, wa yaqul inna fulana kanat ta'tina ayyam Khadijah fa akrimuha. Fa kanat sayyidah Aisyah taqul ma tafkur min ajuzin min ajaiz Quraisy
faqad abdalakallahu khairan minha. Faltafata ilaiha Rasulullah al-murabbi wa rabbaha wa hayya Aisyah bidzalika litarbiyah faqala laha la wallahi ma abdallani Allahu khairan minha laqad amantu bihi laqad amanat bi hina kafara nas wa saddaqatni hina kadzdzabani nas wa utini hina taradin nas awatni wa awatni hina taradani nas wa fadatni bi nafsiha wa malaha fa wala wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Suatu saat Rasulullah ini saking cintanya dengan istrinya Khadijah, kalau menyembelih kambing, beliau bagikan hadiah kambing itu kepada teman-temannya Khadijah yang dulu dekat sama Khadijah, itu siapa, kasihkan. Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, ini kan beliau masih kecil, nikah itu belasan tahun ya. Rasulullah sudah usianya 50-an ya. Ini masih belasan tahun Aisyah ini. Kemudian ketika Rasulullah bagiin itu daging kambing ke teman-teman Khadijah, cemburu. Aisyah ini cemburu. Katanya gini, Aisyah ini kan satu-satunya istrinya Rasulullah yang apa? Yang bikir, perawan. Rasulullah kan nikahnya itu semuanya kebanyakan janda. Ya, janda. Makanya Rasulullah itu kalau nikah niatnya syahwat, Gak ada yang nikah sama janda. 13, 12 semuanya bikir. Ngapain? Yang mau bikir banyak kok, yang mau perawan banyak kok. Tapi karena Rasulullah itu ada misi-misi berdakwah. Ya, nanti kalau kita bahas ini panjang. Kenapa Nabi nikah dengan bani ini, kenapa dengan bani ini? Oh. Sebab pernikahan itulah bersatunya orang-orang Arab itu. Ya, banyak yang masuk Islam juga gara-gara itu. Ala kulli hal, orang Mesir aja bangganya sampai detik ini. Karena Maria Qibtiyah istrinya Rasulullah itu yang jariyah dan kemudian jadi istrinya orang Mesir. Sampai detik ini loh orang Mesir ini bangganya minta ampun. Kami ini iparnya Rasulullah. Bayangno, sing dirabi siji sak Mesir seneng kabeh. Nah. Jadi ada misi. Kalau ada orang yang mau mengatakan apa itu, ya, ada orang Yahudi, Nasrani kadang-kadang mereka mengatakan apa itu Muhammad doyan kawin, nah, itu gak baca apa di kitab suci inti. Daud berapa istrinya? Nabi Daud 100 lebih. Nabi Sulaiman berapa itu? Nah, itu. Kok bisa menyalahkan Rasulullah yang cuma 10 sampai 12, 13, terus Daud gak disalahkan? Yang di kitabnya disebutkan istrinya 100. Aneh ini. Ya, jadi Anda cari kesalahannya keliru, malah justru Anda menyalahkan, menghina Nabi Anda sendiri. Oh, Nabi-Nabi Bani Israel istrinya gak 1, ratusan. Ya. Kalau ada orang Cina, orang dari Cina yang kemudian berani berkata seperti ini, wah apa itu, masuk Islam nabinya doyan kawin. Kaisar Cina istrinya berapa? Saya pernah ke Cina. Di Cina itu ada yang guide yang nganterkan cerita, ada kaisar satu istrinya berapa? 3.000. Ya apa itu? 3.000 istri. Itu bayangkan istri 3.000. Jadi kalau ketemu hari ini, ketemu lagi itu 3.000 hari lagi. Kalau sehari satu, 3.000 itu berarti berapa tahun? Hampir 8 tahun. Jadi ketemu istri lagi itu 8 tahun. Ya. Lali iki bojoku ae. 8 tahun. Oh, 8 hari aja lupa, apalagi 8 tahun. Kan tidak masuk akal. Oke, cerita sama saya, ini ditutup, ini 3.000 orang ini istrinya raja semua. Kemudian dijaga oleh
pengawal, yang pengawalnya dikebiri semua agar tidak seorang pun dari istri raja itu dikumpuli. Jadi wis dikebiri semua. Ini waktu saya ke Cina, ke Guangzhou itu diceritain, di sini ada kerajaan, ada kaisar ini, kaisar ini. Ya. Jadi memang zaman dulu poligami itu hal biasa. Ya, hal yang sangat-sangat biasa. Nabi-nabi ratusan. Malah justru yang paling sedikit ya Nabi Muhammad ini. Ya, yang cuman 11, yang setelah 9 ya, setelah yang meninggal Rasulullah berapa? Antis Eniswatin ya. Wafatil Mustafa itu ada 9. Sebelumnya yang meninggal berapa? 2, 11. Itu paling sedikit sudah. Ya, paling sedikit. Maka daripada itu, ini kita kembali. Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, tapi tetap nggak lupa dengan Khadijah. Akhirnya Aisyah cemburu, hadirin. Aisyah cemburu. Ngomongnya Aisyah ini karena masih kecil, ya ngomongnya gini, kamu masih ingat aja itu orang tua, ajuz tua itu, orang tua, orang jomponya Quraisy itu. Apakah nggak ada yang lebih baik dari dia? Jawabannya, Rasulullah dengan cara mendidik yang baik menghadap kepada Aisyah dengan niat memberi tarbiyah, mengatakan tidak ada pengganti Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika manusia semuanya ingkar kepadaku. Dia percaya kepadaku ketika orang semua menuduhku pembohong. Dia memberiku naungan ketika manusia mengusirku semuanya. Dia korbankan dirinya, hartanya untuk perjuanganku di jalan Allah. Demi Allah, tidak ada pengganti Khadijah. Ya. Kemudian apa maksudnya? Maksudnya apakah Rasulullah itu mau membandingkan Khadijah dengan Aisyah? Tidak. Hasya wa kalla. Ya, tidak segitu Rasulullah. Rasulullah tidak terus ngomong lah Aisyah nggak bisa lupa, anak Aisyah lebih cantik, lebih putih. Khadijah lebih putih, lebih enggak. Itu orang sekarang. Ya, membandingkan fisik, membandingkan ini enggak mendidik, tapi cara Rasulullah mendidik. Enggak ada yang kayak Khadijah. Kenapa? Tak ajari ya. Orang itu jangan melupakan kebaikan orang. Ini loh, intinya di sini. Wala tansau fadlah. Jangan lupakan kebaikan orang. Ketika orang dulu gak ada yang percaya sama aku, dia percaya. Orang kafir kepada aku, dia beriman. Orang gak mau ngasih, dia ngasih. Ditunjukkan kebaikannya Khadijah. Jangan lupakan kebaikan seseorang. Fatarabbat Aisyah ala hifdzil ma'ruf. Nah, maka terdidik Aisyah dari lisan Rasulullah untuk jangan lupakan kebaikan. Ya. Kemudian wa dzikrul fadl li ahli. Jasa orang itu jangan dilupakan. Ya. Mutajawizah fi dzalikal awatif wa i'tibaratis sighar wal kibar min ajuzin wa syabah wa min thayyibin wa bikrin bal tajawazat kullu hadhihi al-i'tibarat li ajli iqamatil mizan al-ikram li ahli al-badl fi sabilillah ta'ala. Bukan masalahnya itu ya kecil maupun besar, ajus atau masih muda, bikir ataupun janda, ini bukan itu. Keutamaan orang bukan di situ. Tapi kebaikan yang sudah dia lakukan itu apa? Kan Aisyah ngomong apa? Ngapain kau ingat-ingat tua yang sudah jompo itu, Quraisy itu? Apa enggak kau diberikan oleh Allah yang lebih baik? Aku maksudnya, aku Aisyah, pikir apa?
Masih muda, lebih cantik, lebih semuanya. Bukan itu mizannya. Timbangan itu bukan di situ, tapi ma'ruf. Ini pendidikan. Kita diajarkan. Ini tarbiyah oleh Rasulullah SAW. Ya. Li ajli iqamah mizanil ikram li ahlil badl. Kemuliaan orang kalau dia mau berkorban di jalan Allah, bukan kecantikan, bukan pikir, bukan itu. Wa ahlil tadhiyah wa ahlil ata. Orang yang mau berkorban itu yang mulia, orang yang mau memberi itu orang yang mulia. Faha wa huwa mizanul karamah wa syaraf wal izzi was siyadah. Ini loh. Ya. Kan Aisyah tadi merasa dirinya lebih baik karena lebih muda, lebih cantik. Bukan itu. Tak didik kau Aisyah. Bukan itu, mulia. Mulia itu berani berjuang. Mulia itu beriman, taat, itu mulia. Berkorban harta untuk agama Allah itu mulia. Kamu dan ini tidak ada kemuliaan kecuali di situ. Bukan masalah janda, pikir ataupun yang lainnya. Ta'alamat dzalika Aisyah fa akhadhat tadhkur hadzal haditsul jari bainaha wa baina Rasulillah wa tablughu lil ummah wa tuballighu lil ummah wa tu'addi kama huwa tatajawaz fi dzalika nafsiyatiha wa bashariyatiha wa iradatil insan an yakuna huwa sahibul makana wa yakuna huwal mukram min an yu'thir anhul madah wa thana wa yatu'thir madah wa thana li dhariratiha zawjati sabiqal Mustafa Muhammad wa hadha athar min atharati tarbiyah. Sudah berubah Sayyidatuna Aisyah. Berubah Sayyidatuna Aisyah memuji-muji Khadijah. Berubah Sayyidatuna Aisyah. Beliau betul-betul ingin menjadi orang yang manfaat untuk ini umat sebagaimana manfaat Khadijah buat Nabi dan umat. Yang tadinya pikirannya hanya aku lebih baik karena aku lebih cantik pakaianku, aku dandan dan lain-lainnya. Iya, tapi bukan itu mizan. Bukan itu timbangannya. Timbangannya mana yang paling manfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berubah Aisyah. Ya, jadi akhirnya perawi hadis yang terbanyak, pemberi, penentu hukum, wah banyak hal yang akhirnya ini semua adalah bekas pendidikan asar daripada tarbiyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu ini manfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faj'alna rabbana waj'alna fi dinina ma'al qudri wa rabbi wa qina wa faqihum lima tadri wa